Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'amirun sabil. Khawanifiddin, jamaah salat subuh kajian Ahad Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah. Ini campur sebenarnya, yang usia muda dan usia tidak muda, tapi kalau melihat semangatnya muda semua insyaallah. Pensiun ya. Kalau kata orang-orang penting terdahulu bilang bahwasanya tua muda itu bukan berkaitan dengan umur, tetapi seseorang yang punya pemikiran untuk masa depan dialah yang muda. Apalah gunanya umur muda tapi tidak punya visi ke depan, dia sejatinya orang tua. InsyaAllah kita semua semangat. Visi kita adalah visi akhirat. Kita semua menyadari, meyakini bahwa hari ini kita sedang menjalani takdir dari Allah untuk menempati, meninggali, menjalani proses kehidupan di muka bumi ini. Tentu salam fiddin rahmani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita sampai dengan syuruk ya. Tadi subuh jam 4:30 ya, InsyaAllah jam 6 kurang ya, jam 6 ya. InsyaAllah jam 6 kita sudah bisa masuk melaksanakan waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kemudahan untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu mengantarkan kita bisa lebih taat kepada Allah, ilmu yang mampu mengantarkan kita untuk bisa lebih tawadu, lebih hati-hati dalam meniti kehidupan, ilmu yang mampu mengantarkan kita untuk selamat dunia dan akhirat. Dan yang paling penting adalah ilmu yang mana mampu mengantarkan kita untuk mengenali siapa diri kita, kemudian ilmu yang mampu mengantarkan kita untuk mengenal Allah lebih dekat. Teman-teman sekalian fillah rahimani wa rahimakumullah, di tahun 2018 kalau nggak keliru memang betul, saya pernah ke Masjid Al-Muhajirin ini khutbah Jumat utusan dari Dewan Dakwah Islamiyah ya. Masjidnya masih dalam bentuk rehab ya, masih dibangun dan belum ada gedung-gedung di sebelah kita itu belum ada. Dulu lapangan kosong itu. Yang ada di pikiran saya seperti itu. Karena 2018. Nah, tadi pagi datang, Masya Allah sudah ada gedung-gedung yang luar biasa. Sudah ada kantor, ada tempat wudhu dan sebagainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembangunan terus berjalan secara fisik dan juga pembangunan secara sumber daya manusia, pengurus masjid juga terus berjalan insyaallah. Dan kami lihat juga ada kursi-kursi di depan. Saya kira ini ada acara tadi, habis ada acara atau tablik akbar atau apa. Ternyata saya tanya itu persiapan sarapan pagi. Luar biasa. Kalau seperti ini saya teringat di 2014 yang lalu ketika ditugaskan di Kalimantan Barat. Jadi rata-rata tempat santai orang sana itu ya kayak gini. Di halaman rumah ya, ndak ada gedung-gedung
ketutup, enggak, kebuka ya. Kursi-kursi, meja, termasuk warung-warung makan rata-rata ya kayak gini. Apa namanya, digelar di halaman, kasih kursinya kursi miring itu lagi. Kursi yang tuh santai itu. Luar biasa. Saya ngelihat ini langsung teringat sekilas 2014 ketika ditugaskan di sana ya. Mirip lah. Ini memang adatnya orang-orang Melayu kan seperti itu. Suka kumpul, suka rame-rame. Tapi kumpulnya rame-ramenya insya Allah bermanfaat. Ya. Berbeda dengan kumpulnya orang-orang yang budaya barat ya. Kumpul mereka enggak sih kalau tidak melakukan pelagaran. Tapi kalau kita orang Melayu, orang Islam, insya Allah kumpulnya dalam rangka menjalin silaturahim. Terus rahimahumullah. Alhamdulillah di sini pekan pertama kajiannya dan pekan ketiga aja hari Ahad. Rutin. Setiap Ahad pekan pertama dan ketiga ya alhamdulillah luar biasa, jamaahnya ramai. Kalau saya biasa ngisi di Masjid Baitur Rahman Pramuka, belakang dekat ini Global Madani itu. Situ pekan kedua dan keempat, dan biasa tema kita adalah tema tadabbur Quran. Jadi kita membaca ayat bareng-bareng, kemudian kita kaji makna dan maksud daripada ayat yang kita baca. Alhamdulillah sudah berjalan rutin. Kemudian di Masjid An-Nur Gunung Terang itu setiap Rabu subuh. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan semua, kalau tidak keberatan pagi hari ini, kalau ada mushaf boleh sambil dibuka mushafnya. Dibuka mushafnya, kita baca satu ayat, dua ayat bareng-bareng supaya seger ya, supaya adem hatinya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa khasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Nabi kita yang mulia pernah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum, yang jelas kaum mukminin, bukan kaum Yahudi, bukan Nasrani. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yakni masjid. Yang mana kumpulnya mereka yatsluna kitaballah. Kumpulnya mereka membaca kitab Allah, Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya, saling mentadarusinya, saling mempelajari di antara mereka. Bainahum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihim as-sakinah. Kecuali Allah akan turunkan ke dalam hati mereka, ke dalam diri mereka as-sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Jadi orang yang kumpul di masjid kemudian membentuk halakoh ya, bermajelis lah. Bukan tidur-tiduran. Tapi kumpulnya bikin halakoh, yang mana kumpulnya mereka yatsluna kitab Allah, kata Nabi. Syarat yang pertama membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya, mengkajinya. Maka Allah akan turunkan ketenangan, hatinya tenang, terbebas dari gundah gulana ya. Walaupun utang banyak, kalau udah masuk masjid sejenak hilang dulu utangnya. Tapi keluar dari masjid ingat lagi sama utangnya. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Dan bukankah ketenangan ini yang dicari banyakkan orang? Contoh, banyak orang merasa, meyakini, menganggap bahwa tenang itu ada pada harta. Punya 1 miliar pengen 2 miliar, punya 2 miliar pengen 100 miliar, punya 100 miliar pengen dapat 1 triliun. Ternyata tidak tenang juga. Ada yang menganggap kalau tenang itu punya aset banyak, tanah di mana-mana, usaha di mana-mana, malah pusing sendiri dia, nggak bisa tidur. Ada yang berpikir tenang itu kalau punya pasangan, menikahlah,
Sudah punya pasangan, 1 masih kurang, nambah lagi. Resmi 1, 4 atau 5 yang enggak resmi. Di setiap sudut kota ada. Dia ngerasa tenang di situ. Ternyata enggak juga, malah justru nambah ruwet, nambah kusut. Pernah suatu ketika di tahun 2014, ya, ketika kami berada di pedalaman Kalimantan Barat, waktu itu memang ditugaskan di sana. Ya, saya S1-nya ngambil di Jakarta. Salah satu syarat untuk kelulusan dibuang dulu ke pedalaman. Perbatasan, waktu itu di perbatasan Timur Leste sama Kalimantan Barat. Nah, di sana ada menarik, daya hidupnya untuk hidup di sana itu tidak mahal, murah. Saya seringkali menjumpai masyarakat di sana ngobrol. Saya tanya, untuk biaya hidup di sini itu berapa sebulan? Ya, alhamdulillah Ustaz, 300.000 lebih dari cukup bagi kami. Masya Allah, 300.000 per bulan itu masih bisa senyum, anaknya masih bisa sekolah waktu itu. Nah, ketika saya buka di media sosial, ada seseorang menceritakan bahwa seorang ibu rumah tangga stres, bingung gara-gara uang belanja dari suaminya per bulan tidak cukup. Berapa nominalnya? Per bulan hanya dikasih sama suaminya 30 juta. Betul itu. Dikasih uang belanja sama suaminya 30 juta, stres. Ngerasa kurang, tidak cukup, bingung gimana caranya memenuhi keperluan, sementara uang belanja hanya 30 juta. Hanya, katanya. Sementara dalam waktu yang bersamaan di Kalimantan Barat kami temui banyak saudara-saudara kita, ya, kami tanya, 300.000 itu lebih dari cukup untuk memenuhi keperluan makan, minum keluarga. Masya Allah. Masalahnya di mana ternyata? Masalahnya bukan di nominal ternyata. Ketenangan, kebahagiaan, rasa cukup itu bukan di nominal. Tapi rasa tenang itu yang memberi adalah Allah. Yang memberi ketenangan itu Allah. Ada juga yang berpikir bahwa ketenangan itu ada pada penghormatan kebanyakan orang, sehingga berebut-rebut ingin punya jabatan atau status sosial tinggi di masyarakat. Yang tadinya jadi rakyat biasa, pengen naik tingkat, pengen jadi aparat, jadi pamong, ya. Paling tidak jadi lurah, ya kan? Jadi lurah pengen naik jadi anggota dewan. Sudah jadi anggota dewan pengen naik ke tingkat provinsi. Sudah ke provinsi naik pengen RI. Sudah jadi RI pengen jadi menteri. Sudah jadi menteri pengen jadi presiden. Tenang enggak itu, Pak? Dapat enggak ketenangan? Belum tentu. Justru semakin tinggi jabatan sosial di masyarakat, bebannya semakin banyak. Mau makan di warteg aja mikirnya berkali-kali dulu. Mau nongkrong di pinggir jalan berpikirnya panjang. Kalau sudah jadi pejabat publik. Tapi kalau kita orang rakyat biasa yang sebelumnya biasa aja, mau makan nongkrong di pinggir sawah aja slow-slow aja, santai aja. Masalahnya di mana? Oh, ternyata masalahnya bukan di jabatan status sosial. Ketenangan itu bukan pada jabatan status sosial, ternyata bukan pada harta, bukan pada pasangan yang cantik yang banyak, aset yang banyak, jabatan yang tinggi, bukan. Sudah banyak contoh. Ternyata ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya apa? Wasilahnya diantaranya adalah yatsluna kitaballah, membaca kitab Allah
wa yatadarasunahu bainahum, mentadarrusinya di antara mereka di masjid, kumpul sama orang-orang soleh. Walaupun tidak kumpul sama orang-orang soleh, paling tidak kita kumpul dengan orang-orang yang berusaha untuk menjadi soleh. Itulah di masjid. Ketenangan itu bisa didapatkan lewat Quran. Nah, tentu sekali fiddin, sebagai informasi bagi kita semua, mudah-mudahan menambah semangat untuk kita belajar. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang kredibel berkaitan dengan Quran, bukan lembaga survei ya. Kalau survei dibayar, kalau ini enggak. Yang berkaitan dengan Quran, di antaranya Dewan Masjid, kemudian IKI Jakarta, Institut Ilmu Quran ya, IKI dan PT IKI Jakarta, memang sudah sejak lama bergelut di bidang Quran. Ditemukan penelitian di tahun 2002 kemarin, Bang, berkaitan dengan kondisi umat Islam di tahun 2002. Umat Islam Indonesia ada 66,7% umat Islam tidak bisa baca Quran. 66,7% umat Islam tidak bisa baca Quran. Kalau Dewan Masjid merilis menemukan penelitian, ini bisa dicek lagi, tetapi penelitiannya secara random ya. Yang ada 35 provinsi Indonesia, 34 ya, tidak semua, hanya ada sekitar 25 sampai 30 provinsi yang diteliti. Dari berapa puluh ribu sampel yang diambil, itu ditemukan 72,2% umat Islam tidak bisa baca Quran 2023. Wallahu a'lam apakah datanya ini valid atau tidak, tapi kalau kita mau ngecek kayaknya tidak terlalu sulit untuk ngecek kevalidan ini. Contoh, misalnya di Masjid Al-Muhajirin, komplek perumahan ini 500 kakak misalnya. Yang rajin ke masjid berapa orang, Pak? 200 orang? Kurang lebih. Atau 250 lah, 50% dari 500 kakak, 250 orang rajin ke masjid, Masjid Al-Muhajirin. Dari 250 orang itu yang rajin ke masjid, kita cek berapa orang yang baca Qurannya sudah bisa. 250 orang yang bisa baca Qurannya, taruhlah misalnya 200. Jadi dari 500 yang bisa baca Quran 200, udah hebat banget itu. Udah hebat banget. Udah nggak perlu lagi guru Quran. Ini bisa jadi pusat pengkaderan Quran malahan ini. Dan tidak sedikit kita jumpai, misalnya di 500 kakak, 500 orang tinggal di suatu daerah, kemudian ada masjid di situ, kita cek ya 50 orang misalnya rajin ke masjid, ya 50 orang itu kita cek baca Qurannya belum tentu juga semua. Jadi 50 dari 500 saja ada berapa persen itu? Ya kan? Artinya teman sekalian fiddin, ini masih di daerah perkotaan. Belum kalau kita cek di daerah pedalaman. Kami merasakan betul ketika dikirim ke pedalaman, bukan hanya ketidakmampuan dalam baca Quran, Qurannya pun nggak ada. Nah, itu di pedalaman. Pernah merasakan satu Iqra itu dibagi orang puluhan, Pak. Bisa 80 orang ngaji, antri 1-2 Iqra itu antri panjang. Itulah di pedalaman. Dan di perkotaan sumber dayanya sudah banyak, Al-Qur'annya banyak, ustadz-ustadznya banyak, yang ngaji yang nggak mau. Makanya tidak terlalu kaget sebetulnya dengan survei 72,2% di tahun 2023 umat Islam tidak bisa baca Quran. Sementara teman-teman sekalian, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, Nabi kita pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat suatu kaum. Ya, Allah akan tinggikan, Allah akan angkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, kata Nabi, disebabkan karena kepedulian perhatian mereka terhadap kitab ini, Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan hinakan, Allah akan rendahkan, Allah akan campakkan orang-orang yang
tidak mau peduli terhadap kitab suci Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, umat Islam di Indonesia, 85% penduduk Indonesia itu mayoritas muslim ya, 85% muslim, bahkan 86. Penduduk dari 270 juta sekian penduduk Indonesia, kurang lebih sekitar 200 jutaan ya umat Islam Indonesia, 72%-nya tidak bisa baca Quran. Nah, kalau kita sondingkan dengan hadis Nabi tadi, Allah akan tinggikan derajat suatu kaum karena pedulian terhadap kitab suci Al-Quran. Bagaimana dengan kondisi umat Islam di Indonesia? Banyak yang akan Allah muliakan atau banyak yang Allah akan hinakan? Oleh karenanya teman-teman sekalian hafidin, para jemaah yang kami hormati, ini menjadi PR kita bareng-bareng. Jauh dari kenyataan ketika kita mengatakan bahwa kita ingin bangkit, Islam ingin jaya, Islam ingin menang dari segi politik, dari segi ekonomi, menang dari semuanya. Sementara kondisi kita lemah, termasuk dalam segi baca Quran. Itu Nabi yang mengatakan bahwa Allah akan angkat derajat suatu kaum kalau mereka peduli terhadap kitab suci. Bagaimana kita bisa katakan mayoritas kita peduli, sementara baca pun tidak mampu? Ya Ustadz, sekarang kan sudah banyak pesantren, sudah banyak TPA. Iya, di lingkungan kita, tapi di lingkungan lain apakah kita bisa melihat pesantren, kemudian TPA itu banyak? Di Bandar Lampung, TPA, pengajian sore, ya alhamdulillah cukup menggembirakan. Ketika di Al-Hikmah, dari tahun 2016, kita teman-teman sama-sama rintis di sana, ya 400, 500, 600 anak-anak ngaji sore itu biasa. Doa sampai berapa itu? Kemarin hampir 1000. Ngaji sore, kemudian ngaji malam. Ya itu di Bandar Lampung. Coba kita geser sedikit daerah Lampung Tengah, kita geser sedikit di daerah Tulang Bawang. Kita lihat masjid-masjid, ada nggak ngaji sore yang ramai? Nah inilah permasalahan kita tentang din. Kalau kata Nabi SAW yang pertama tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, Allah akan berikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang mau membaca Quran di dalam masjid bareng-bareng, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari. Insyaallah di Masjid Muhajirin sudah ada kegiatan Quran, insyaallah ya. Insyaallah anak-anaknya, bapak-bapaknya bisa dirutinkan ya. Ya alhamdulillah kalau kita mau mulai insyaallah bisa lah konsisten ya. Kita di Masjid An-Nur itu sejak sebelum Covid ya, 2019 akhir kita mulai kajian tahsin bapak-bapak. Ya alhamdulillah sampai hari ini bacaan Qur'annya sudah bagus-bagus itu. Dari anak-anak sampai dewasa. Bahkan setiap hari itu ada kajian. Nah, selesai kajian pasti ada makan-makan. Itu ramai ya. Jadi kalau teras masjid berbagi hari Ahad itu ada sekitar 500 warga masyarakat itu ngambil sayur gratis di teras masjid itu, Pak. Jadi para ibu-ibunya bungkusin sayur segala macam, sayur mentah dibagi. Jadi antri panjang. Ya alhamdulillah bisa jalan. Begitu juga di gedung air dan sebagainya. Ya kalau kita mau mulai insyaallah bisa. Dengan niat itu tadi. Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah bohong. Nabi menepati janjinya, dan apa yang dikatakan Nabi pasti benar. Yang pertama, Allah akan kasih ketenangan. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Allah akan kasihkan ketenangan. Kemudian yang kedua, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 janji Nabi. Ini yang kedua, wa khaffathumul malaikah. Ya, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat untuk menaungi orang-orang yang mau bermajelis Quran di masjid. Illa nazara alaihim as-sakinah wa khasyiathumur rahmah. Yang kedua,
Allah akan lihat mereka dengan pandangan rahmatnya. Allah akan lihat dengan pandangan kasih sayangnya. Pak, teman-teman sekalian, ibu-ibu semua, saya yakin di sini pensiunan, rata-rata yang namanya pensiunan pasti orang kantoran, ya kan? Saat saya pensiunan pertanian, ngebon. Jadi kalau ngebon nggak ada pensiun. Tapi kalau pensiunan biasanya konotasinya ke mana? Kantor. Kalau di kantor pasti ada atasan, biasanya kan gitu kan? Pasti ada bos. Kira-kira teman-teman, kalau kita di kantor, di perusahaan atau di kantor pemerintahan, kita punya bos tertinggi, kemudian bos tertinggi itu sayang sama kita itu ya. Pokoknya kita itu perhatikanlah sama bos kita itu. Semua keperluan kita dipenuhi, ya kan? Kira-kira seneng nggak Pak? Seneng. Bukan seneng nggak seneng Ustaz, bahkan itu yang diimpi-impikan. Bahkan tidak sedikit orang yang cari muka walaupun sudah punya muka. Demi apa? Demi perhatian dari atasan. Bahkan saling sikut, saling sindir, saling jegal. Demi apa? Demi dapat perhatian dari bos. Kan banyak kayak gitu. Walaupun mainnya main halus. Nah ini teman-teman sekalian hadirin, yang memandang dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang, raja di atas raja, bos di atas bos. Jangankan untuk merubah nasib kita, merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, gampang bagi Allah, ya kan? Jangankan memberikan dunia untuk kita, ya kan? Memberikan kekayaan di bumi, ya. Semua kekayaan di alam itu semua yang ngatur Allah. Nah ini Allah sayang sama kita. Allah pandang dengan pandangan rahmat. Orang yang mau sekedar berkhalaqah di masjid, kumpul barangnya kayak gini lah, duduk bareng, ngaji, bahas Quran. Ini mahal ini Pak. Ini hidayah Allah yang mahal, tidak semua orang mendapatkannya. Nah ketika kita mendapatkan itu, ada terbersit keinginan kita untuk berkhalaqah, ini kejar terus, pegang. Karena ini adalah hidayah dari Allah yang tidak semua orang mendapatkan hidayah itu. Nah ini janji Rasul, orang yang mau berkhalaqah kumpul seperti ini, megang Quran, ngaji, baca ayat, dibahas, Allah akan turunkan kasih sayangnya. Allah pandang dia dengan wa khasyyathumur rahmah. Allah pandang dia dengan pandangan kasih sayangnya. Dan setiap orang tentu menginginkan itu. Jangankan pandangan dari Allah, pandangan dari makhluk pun kita tidak mau luput. Kita ingin dipandang orang banyak. Bukankah banyak orang yang menghalalkan segala cara hanya ingin dianggap, dipandang oleh orang lain? Ya kan, pengen punya jabatan, kedudukan tinggi dan sebagainya. Itu tidak lain tidak bukan yang menjadi motivasi adalah apa? Ingin dilihat, ingin dipandang, ingin dihargai orang lain. Itulah fitrah manusia. Ya kan seperti itu. Kemudian yang ketiga dan sekalian, janjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang bermajlis ilmu, orang yang baca Quran, berkhalaqah, wa haffathumul malaikah. Allah akan turunkan ribuan malaikat untuk menaunginya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat malaikat. Nah, kalau kita bisa melihat malaikat, mungkin kita udah kabur dari masjid ini, ramai. Lebih banyak malaikat daripada kita. Dalam hadis Nabi SAW itu malaikat itu sip-sipan itu, gantian. Ada penjaga malam, ada penjaga siang, bergantian. Dan mereka selalu mencatat. Kalau kita berbuat baik, mereka selalu berselawat mendoakan kebaikan untuk kita. Di antaranya orang yang didoakan oleh malaikat, selain dari orang yang bermajelis ilmu, orang yang sholat berjamaah, datang lebih awal ke masjid, berangkat dari rumah dalam keadaan suci, kemudian masuk masjid, melaksanakan sholat, itu orang yang didoakan malaikat. Kemudian yang kedua, orang yang berada di shaf awal. Jadi bapak-bapak, kalau kita paham tentang hadis Nabi, insya Allah sholat kita nggak mau di shaf kedua, ketiga, keempat. Pasti kita ngejar di shaf pertama. Kata Nabi SAW, orang yang sholat
di barisan awal, saf awal, saf pertama belakang imam, barisan ini dia didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Mantap kan kita? Cakep kita didoakan malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya orang yang didoakan malaikat, mereka yang setelah salam, salat berjamaah, selesai salam, tidak buru-buru pindah tempat dari tempat duduk sholatnya itu. Artinya dia sholat akhir-akhir duduk di tempat itu, tidak buru-buru geser, tidak buru-buru pindah, apalagi meninggalkan masjid. Nah, mereka yang sholat kemudian berjamaah, sholat berjamaah, dan masih tetap berada di tempat dia sholat, maka selama itu malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Luar biasa. Jadi wa khaffathumul malaikah, malaikat itu menaungi orang, kita semua banyak hal, di antaranya yang saya sebutkan tadi, wabil khusus orang-orang yang bermajelis ilmu. Malaikat menaungi kita semua, ribuan malaikat bersolawat untuk kita, mendoakan kita. Nah, kemudian yang keempat, janji Nabi SAW untuk orang yang bermajelis ilmu, teman-teman sekalian fiddin, yakni yang enggak kalah cakepnya, Nabi menggunakan bahasa wa dzakarallahu fi man indah. Wa dzakarallahu fi man indah. Bahasanya orang-orang yang bermajelis ilmu, ngaji, tilawah Quran, bahasanya tahsin, walaupun yang dipelajari abatasa, berkelompok-kelompok, ikra, ya. Allah akan turunkan kemuliaan yang keempat, yakni wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut namanya di hadapan makhluk Allah yang lain. Jadi nama kita ini Pak, dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Masih fulan, haji fulan, hari ini sedang ngaji di Masjid Al-Muhajirin, dia hambaku yang soleh. Luar biasa, nama kita disebut-sebut. Yang kita kerja di kantor bupati, ya, pas apel pagi nama kita disebut sama bupati karena prestasi kita, luar biasa itu Pak. Senengnya itu setahun bisa nggak hilang itu. Ceritanya ke kawan-kawan nggak habis-habis itu ceritanya. Ini nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk Allah yang lain, di hadapan para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah. Jadi ada 4 kemuliaan, 4 keutamaan. Mudah-mudahan bisa kita catat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'u qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah." Allah akan turunkan ketenangan. Kemudian wa khasyiathumur rahmah, Allah akan pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaika, Allah akan turunkan malaikat untuk menaungi kita. Orang yang dibersamai malaikat hidupnya tenang, Pak. Tenteram, adem, ya. Ditemani malaikat. Dan sebaik-baik teman itu kan memang para malaikat. Dan orang yang dekat dengan Quran itu ditemani oleh para malaikat. Jadi enggak punya pikiran yang macam-macam. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut nama kita di hadapan para makhluk Allah yang lain. Jelas sampai sini? Insyaallah ya. Insyaallah kita bisa lebih semangat lagi mengisi waktu-waktu kita untuk lebih banyak dengan Quran. Lebih banyak dengan Quran. Bagaimana penelitian tadi mengatakan mayoritas kita tidak bisa baca Quran, sementara Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang mau peduli terhadap kitab suci Al-Quran. Peduli di sini bisa baca, ya kan? Kemudian mau mengamalkan, kemudian mendukung perjuangan-perjuangan Quran. Oleh karenanya kami punya PR, punya tugas, ingin sekali punya cita-cita yang insya Allah sekarang sedang kita kerjakan. Ingin paling tidak setiap rumah kaum muslimin itu minimal ada 1 hafiz Quran. Itu impian yang terus tertanam dalam diri kami dan sedang kami upayakan. Untuk di Provinsi Lampung paling tidak
kita bisa mencetak 10.000 guru ngaji. Ini penting. Walaupun 10.000 guru ngaji itu masih sangat-sangat sedikit berbanding dengan jumlah penduduk Lampung ya. Jumlah penduduk Lampung itu sekitar 10 jutaan ya. 10 jutaan. Kalau hak mata pilihnya sekitar 6,8 juta. Tapi kalau penduduk Lampung sekitar berapa? 10 juta. 10.000 dari 10 juta itu hanya sekian persennya. Tapi paling tidak kita punya upaya ke sana. Untuk ingin ambil bagian pengentasan buta huruf Al-Qur'an ini. Nah, teman-teman sekalian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita terus bersemangat mengisi waktu-waktu kita, jangan sampai waktu-waktu kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mengapa teman-teman sekalian fillah? Karena kita hidup di muka bumi ini sekarang tinggal di dunia ini, sebetulnya tinggal di muka bumi ini sedang menjalani proses, kalau sering kami katakan menggunakan istilah Quran ya, mengambil dari ayat, bahwa hidup kita di dunia ini sebetulnya sedang menjalani hukuman dari Allah. Lah kok bisa Ustaz kita menjalani hukuman? Kalau bahasa orang Indonesia, sekarang kita itu lagi di penjara. Jadi masa tahanan. Masa tahanan kita. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminjam istilah Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Memang betul, Pak. Mengapa bisa demikian? Dulu ya, nenek moyang kita siapa, Pak? Bu? Darwin apa Adam? Adam ya. Sepakat kita insya Allah Adam. Nenek moyang kita Adam. Yakin? Bukan Firaun. Firaun itu masih anak keturunan Adam. Nah, nenek moyang kita Adam. Sepakat kita. Dan kampung halaman Nabi Adam itu surga. Dulu nenek moyang kita tinggal di surga, Pak. Yakin tak kita? Yakin nenek moyang kita surga, Pak. Qul nahbitu minha jami'a. Kata Allah, ini di ayat Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Enyahlah kalian berdua, kata Allah, dari surga. Artinya apa? Dulu nenek moyang kita di surga. Hanya saja dengan takdir Allah, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Mengapa bisa melanggar? Karena dorongan nafsu dan bisikan syaitan. Konsekuensinya akhirnya dibuang dari surga. Di mana dibuangnya? Dibuangnya di muka bumi. Untuk apa? Untuk menjalani hukuman. Dan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, anak keturunannya, kepada kita semua sebagai umat manusia, tidak lama-lama menjalani masa ponisnya itu tidak lama. Ponis kita berapa lama? Baina sittin wa sab'in. Ponis yang Allah kasih ke kita itu 60 sampai 70 tahun. Singkat sebetulnya. Kalau kita bandingkan masa dengan masa akhirat, ya jauh. 1 hari di negeri akhirat berbanding dengan 1000 tahun di dunia. Kira-kira ada nggak orang yang hidup di dunia ini 1000 tahun? Pengennya 1000 tahun. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya hanya 60 sampai 70 tahun. Jangankan ribuan, 100 tahun. Kita cari ya, orang yang umurnya 100 tahun itu jarang. Hanya hitungan jari ya. 100 tahun. Nenek saya, kakek saya usia 96 tahun. Belum sampai 100 tahun. Kalau orang udah umur 150 tahun itu udah susah betul hidupnya memang. Udah apa-apa udah capek banget. Artinya singkat memang. Kalau meminjam istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi yang lain, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing, perantau atau penyeberang jalan. Yang namanya merantau, musafir itu pasti mau kembali.
pasti ada kampung halaman, pasti mau balik kampung. Nah, itulah kita, Pak. Kita saat ini sedang merantau. Kalau bahasa hadis Nabi yang lain, kita sedang dihukum, dipenjara di bumi. Tapi anehnya, banyak di antara kita yang tidak sadar kalau kita sedang dipenjara, bahkan menikmati betul-betul menikmati masa penjara ini. Bahkan ada yang pengen nambah. Vonis 60 sampai 70 tahun, pengen kalau bisa dipenjara sampai 1000 tahun lah. Menjalani hukuman luar biasa, Pak. 60 sampai 70 tahun. Tetapi masa hukuman kita yang singkat ini sangat menentukan. Nah, Allah sayang sama kita. Waktu yang singkat jangan sampai kita salah arah. Maka kata Allah, firman Allah, fa inna ya'tiyannakum minni hudan. Nanti ketika kamu menjalani hukuman di muka bumi ini, kata Allah, akan datang kepadamu hudan, petunjuk. Ulama mufassirin sepakat. Mayoritas ulama mufassirin menafsirkan kalimat hudan adalah Quran. Kalau sering kami analogikan, Quran ini seperti peta jalan gitu, Pak. Seperti Google Map. Kalau nggak pakai Google Map nggak nyampe sini tadi. Kita belum pernah ke alam akhirat. Sementara kita sedang menjalani perjalanan menuju alam akhirat. Harus ada Google Map, peta jalan. Lain soal kalau sudah pernah tinggal di sana. Sekarang saya tanya di sini, pernah nggak di antara sini yang sudah ke akhirat? Belum kan? Belum. Kita sedang meniti perjalanan. Nah, panduannya Quran, Google Map tadi. Nah, Google Map itu bisa jalan, bisa berfungsi kalau ada sinyal. HP canggih, Google Map sudah dikirim, titiknya sudah Sherlock, tapi nggak punya kuota, kira-kira kepake nggak itu? Kepake nggak? Nggak muter-muter. Gitu juga dengan Quran. Quran itu bisa kepake, bisa berfungsi kalau ada iman. Bagaimana mungkin Quran bisa berfungsi bagi seseorang, sementara seseorang itu nggak yakin kepada Quran? Bukan hanya sekedar nggak yakin, nggak peduli. Boro-boro mau peduli, baca aja nggak bisa. Ya kan? Jangan-jangan Quran itu sebagai mas kawin, habis itu taruh nggak dibuka-buka sampai bulukan di lemari, nggak bisa baca Quran. Nah, teman-teman sekalian, seperti itulah analoginya. Al-Quran sebagai peta jalan kita, dan dia bisa berfungsi kalau ada iman. Sebagaimana map itu berfungsi kalau ada sinyal. Sinyal itu ada kalau beli kuota. Iman itu bisa ada kalau diisi dengan ibadah. Ahlussunnah wal jamaah punya kaedah bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ahlussunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Jadi beda dengan orang di luar Ahlussunnah wal jamaah bahwa maksiat nggak maksiat iman tetap. Ahlussunnah wal jamaah enggak. Semakin banyak orang bermaksiat, imannya makin ngedrop. Maka diputus dengan istilah istighfar taubat. Maka taubat itu memutus mata rantai, karena satu dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba akan diikuti oleh dosa-dosa yang lain, maka diputus dengan istighfar. Kata Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang-orang yang soleh itu mereka suka beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur sebelum subuh itu suka beristighfar. Itu orang-orang soleh, Pak. Kalau kita enggak, bulan Ramadan menjelang sahur, waktu sahur malah nonton Liga Dangdut. Nonton TV. Orang soleh banyak beristighfar. Untuk memutus mata rantai dosa tadi. Nah, teman-teman sekalian, kita sedang menjalani hukuman 60 sampai 70 tahun. Ya. Allah sayang kepada kita, Allah utus Nabi, Allah turunkan panduan peta jalan untuk kita semua berupa Quran. Nah, kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Quran itu, kata Allah,
Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan pernah khawatir terhadap dirinya, masa depannya, kehidupan keluarganya, dia tidak akan pernah khawatir. Walahum yahzanun, mereka juga tidak akan pernah bersedih hati. Dicabut oleh Allah kesedihan di dalam dirinya. Di dalam surat Thaha, di ayat yang lain Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk kami Quran, maka mereka tidak akan pernah yadhillu, tersesat di muka bumi ini. Ulama mufassirin menafsirkan demikian, di bumi dia tidak tersesat, wala yashqa, tidak akan bersedih hati di negeri akhirat. Jadi teman-teman sekalian, puncaknya adalah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjuk Quran, mereka akan Allah bebaskan dari kekhawatiran. Karena khawatir ini yang menjadi penyakit kebanyakan manusia, Pak. Terus terang, yang membuat kita tidak tenang itu karena khawatir kita. Sudah ada stok beras banyak di rumah, ya kan, tabungan masih banyak, masih tetap khawatir tidak makan besok. Anak keturunan kita masih kita masih kita khawatirkan kalau kita meninggal nanti anak saya mau tinggal di mana, mau kerja apa, mau makan apa. Padahal Allah sudah berkali-kali sebutkan dalam Al-Quran, ya kan, setiap bayi yang terlahir di muka bumi ini sudah Allah jamin rezekinya. Tetapi kita masih tetap khawatir. Ya, ini memang Allah ciptakan manusia dalam keadaan ya seperti itu. Nah, ketika orang beriman kemudian mengikuti petunjuk Quran, mengambil bagian dalam jalur ini, Allah akan cabut sifat kekhawatiran dari dalam dirinya. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh yang melakukannya, nggak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengerjakannya, nggak bisa. Allah akan cabut sifat kekhawatiran dalam diri. Ketawakalannya kepada Allah itu semakin tebal. Walahum yahzanun, dan Allah akan cabut kesedihan-kesedihan dari dalam dirinya. Di antaranya di dalam Quran surat An-Nisa 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Di antara orang-orang yang Allah hindarkan mereka dari azab adalah mereka yang pandai bersyukur dan beriman kepada Allah. Dan iman kembali lagi, bahwasanya hidup kita di muka bumi ini sudah dibekali oleh Allah kitab, kita tinggal ikuti kitab Al-Quran itu dengan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi clear, asal muasal kampung halaman kita surga. Hari ini kita sedang meniti masa tahanan. Kalau dalam hadis Nabi, sijnun, penjara, dan tidak lama vonis kita 60-70 tahun. Kita sedang menuju alam bebas kita, negeri akhirat yang khalidina fiha abada, kata Allah. Di dalamnya kekal untuk selama-lamanya. Iya kalau kekal masuk surga. Tapi kalau kekalnya di neraka, gimana? Ustaz, bukankah orang yang pernah mengucapkan syahadat dia pasti masuk surga? Iya. Tapi ada nggak yang jamin kalau kita nggak mampir dulu di neraka? Nah ini yang repot. Ustaz, nggak apa-apa, Ustaz, mampir cuma setahun. Ya nggak apa-apa, silakan aja setahun. Antum kalikan aja 1000 tahun per hari, ya kan, luar biasa. Yang alhamdulillah min dzalik. Harapan kita adalah ingin masuk surga tanpa hisab. Kalau pengen ditanya masuk surga, pengen masuk surga mana, Pak? Surga Firdaus, Ustaz. Pengen masuk surga, pengen surga apa? Firdaus. Tapi kalau giliran ditanya, sampai mana ngajinya? Sampai mana salatnya? Sampai mana sedekahnya? Sampai mana silaturahimnya? Sampai mana ngurusin keluarganya? Ya, macam-macam pertanyaannya. Aneka ragam, masing-masing kita beda-beda. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita perlu betul-betul bermuhasabah lagi lah. Jangan sampai kita ini udah usia 40, 50, 60, 70 tahun kita tidak paham Allah ciptakan kita di muka bumi ini untuk apa. Kalau cuma mau sekedar makan minum, ya apa bedanya kita dengan makhluk Allah yang ada di kebun, Pak? Kalau kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup, kera di rimba pun hidup, kata Buya Hamka. Jadi hidup kita ini bukan hanya sekedar cari nasi, cari makan, cari pakaian, buat rumah. Ya, semuanya itu kan kita tinggalkan. Ustaz ini masih muda, ngomongnya mati aja. Bukan masalah ngomong mati terus, ya memang seperti itu jalannya gitu.
Dan kematian itu tidak mengenal umur. Apalagi COVID kemarin itu. Enggak? Ada yang usia memang udah waktunya wafat, ya sudah wafat, tapi tidak sedikit juga yang masih muda-muda, yang masih segar-segar, malamnya masih ngobrol-ngobrol, taunya paginya sudah meninggal. Itulah hidup kita. Seperti buah kelapa. Buah kelapa itu ada yang masih kecil, masih udah jatuh, masih bunga udah jatuh. Ada juga yang sudah kering, sudah sampai tumbuh. Ya kan, kalau di kebun itu kelapa itu ada sampai tumbuh, nggak turun-turun, nggak jatuh-jatuh. Itulah kehidupan kita itu. Jadi bukan masalah hidup matinya, bukan masalah lain-lainnya. Yang bermasalah adalah bagaimana cara kita mempersiapkan hidup kita. Kalau kata Ibnu Katsir mengatakan demikian ini sebagai bekal kita terakhir ya, sebagai bekal kita untuk meniti hidup ini gini. Beliau mengatakan, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan dia dalam kebiasaan itu. Hidupnya biasa melakukan kebaikan, Allah wafatkan dia dalam kebaikan. Rabu kemarin kita lihat di share video di Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya. Itu imam sholatnya wafat. Itu nggak dibuat-buat itu, masa orang buat pura-pura mati pas sholat, nggak mungkin ya. Itu wafat betulan Pak. Pas sujud. Ya karena memang beliau biasa sujud. Ya namanya imam nggak mungkin nggak sujud. Ya pasti di depan, datangnya lebih awal. Tidak sedikit kita jumpai orang yang wafat dalam keadaan tidak baik. Karena kata Ibnu Katsir mengatakan demikian. Barang siapa yang terbiasa dengan suatu keadaan, suatu kebiasaan, maka Allah wafatkan dia dalam kebiasaan itu. Biasa main catur ya, ngaji enggak, sholat enggak, kerjaannya skak ster, tahu dia cabut sama Allah pas lagi nyekak, kena skak ster juga. Saking semangatnya skak ster itu. Pas disekak dia kena sekak sama malaikat, kan keren juga, repot kita. Kita persiapkan, bukan masalah hidup mati kita, tapi bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita mempersiapkan mati, itu yang terpenting. Dan mumpung masih ada kesempatan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Punya harta ya rajin-rajin sedekah, walaupun tidak banyak ya rutin. Yang kita harapan kita pas kita sedekah Allah cabut kita, berarti kita termasuk orang yang wafat dalam akhir hayat kita dalam keadaan bersedekah. Sholat seperti itu, sholat malam, sholat wajib, rindu kita bersama orang-orang yang untuk memperkuat keistiqomahan kita, rajin-rajin kumpul dengan orang-orang baik, rajin kumpul dengan orang-orang soleh, rajin kumpul dengan orang-orang baik, karena itu yang bisa memperkuat kita. Kemudian yang terakhir adalah doa. Kita perbanyak doa supaya keistiqomahan kita lebih kuat. Karena memang hari ini fitnahnya banyak. Pagi beriman, tidak jarang sore kafir. Karena nggak kuat godaan siang. Sore beriman, tidak jarang paginya kafir. Karena nggak kuat malamnya godaan dunia. Berat. Dan ini perlu kita minta sama Allah. Nabi sudah mengajarkan kepada kita apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Kapan dibaca? Dibaca ketika tahiyat akhir, selesai bacaannya menjelang salam. Jadi setelah tahiyat akhir, sebelum salam kita doakan itu. Doakan diri kita dengan doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Pakai doa itu, enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ya Tuhan, kau berikan saya keistiqomahan, enggak. Batal salatnya. Kayak bahasa Lampung ya. Ya Allah ya Rob, ketika susah ya berikan keistiqomahan, enggak. Cukup dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Insyaallah Allah berikan keistiqomahan kepada kita, hidup kita singkat bisa betul-betul kita maksimalkan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Cukup? Ada yang ingin didiskusikan? Atau ada yang ingin menambahkan, silakan, boleh. Silakan. Kita baca ayat malam kalau Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa basmalah itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Dan dibaca jahat, mereka akan surat bagi yang sebenarnya kalau dibaca benar. Ada juga satu ayat tetapi tidak disebut kedengaran, dia seperti dibaca oleh
Seperti Ustaz tadi, apakah dibaca, apakah dibaca, saya akan tahu. Cuma kita kurang sil, kurang syarat kan. Apakah dibaca benar? Baca sil benar. Iya. Kira-kira saya mohon pencerahan. Kenapa kok hanya basmalah aja nggak mau dibaca sil, jahat? Ya. Apa salah? Ya. Baik, jazakallah khair. Pertanyaan bagus ini. Apa salahnya? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah nih. Di dalam ulama qiraat, ya kemarin baru kami ngambil talaqi bersama Syekh Hisam Abdul Bar bin Muhammad Rajih. Beliau ulama Quran dunia dari Mesir. Masih hidup bersama Syekh Isyal Maqsarawi di Jakarta kemarin. Baru anget pulang. Kemarin pulang hari pas tahun baru perjalanan pulang kami. Bertalaqi dengan beliau. Beliau pemegang sanad tertinggi di dunia, generasi ke-29 sambung ke Rasulullah SAW. Alhamdulillah kami dapat ilmu dari beliau. Beliau menjelaskan seperti ini. Ada 10 ulama Quran, ulama qiraat. 2 kelompok besar, ulama Kufah dan Mekah, itu mengatakan bahwasanya basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Basmalah. Sementara 5 ulama qiraat yang lain, di antaranya ulama Basrah, ulama Madinah, ya, qiraat, ya, di situ ada Ibnu Katsir dan kawan-kawan. Ulama qiraatnya mengatakan bahwa basmalah itu bukan dari surat Al-Fatihah. Bukan bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Ayat yang ke-6-nya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim. Tetapi kita semua pakai, mayoritas kita Indonesia, Melayu, Malaysia, Singapura, orang-orang Islam yang ada di sekitar ASEAN lah, itu rata-rata pakai jalur qiraat Imam Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah Al-Kufi, dari Jarul Kufi, yang meyakini bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Dalam hadis Nabi SAW, dalam kaidah ini, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karenanya, membaca basmalah yang menggunakan jalur Kufah dan Mekah, basmalahnya menjadi wajib, tanpa kita menyalahkan jalur Madinah dan Basrah tadi, karena memang ulama Quran berbeda pendapat di situ. Tetapi kita, orang Indonesia termasuk kami, meyakini bahwa Al-Fatihah basmalah adalah bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Walaupun ada beda pendapat ulama qiraat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Kalau kita pakai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Walaupun dari cara baca Dr. Aiman Rusdi dengan Syekh Hisam Abdul Bar itu beda. Kalau Dr. Aiman Rusdi mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu berhenti di situ. Baca kalimatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, di mim sukun yang kedua. Kemudian diulang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nafasnya nggak nyampe. Tapi kalau Syekh Hisham kemarin yang kita ambil sanad dari beliau mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti di mim sukun yang pertama. Boleh disambung, tidak perlu ngulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arti ini luas. Boleh kita mau pakai yang mana. Nah, berkaitan dengan bacaan sir atau jahr, itu sejak dulu memang ulama sudah beda pendapat. Yang penting kalau kita meyakini bahwa qiraat yang kita pakai adalah riwayat Imam Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah, maka bismillah harus dibaca. Karena dia bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya
kita pakai qiraat yang lain dan itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka Al-Fatihah nggak dibaca. Tapi karena kita pakai riwayat Imam Hafiz an Asim, ya wajib dibaca. Cuman di sini ada beda pendapat para ulama, boleh dijahar, boleh disirkan. Wallahu alam, silahkan dipakai yang mana. Kalau kami biasa yang sir, tapi tetap dibaca, tidak perlu dikeraskan. Nah, bagi teman-teman yang mau dikeraskan, ya monggo silakan. Bahkan tidak dibaca sekalipun pun boleh. Memang ada 5 qiraat yang meyakini bahwa basmalah bukan dari surat Al-Fatihah. Tetapi yang kita baca adalah riwayat Imam Hafiz an Asim, karena memang tajwid kita mengikuti riwayat Imam Hafiz, maka wajib baca basmalah. Tapi masalah perbedaannya boleh sir, boleh jahar, ya monggo mau pakai yang mana. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dua-duanya boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak sholat. Dua-duanya boleh. Jangan sampai ada yang sir, ada yang jahar, ada yang nggak serak. Saya nggak serak sama. Ya nggak serak ya nggak apa-apa. Gitu. Gantian aja. Makanya saya tadi sebelum sholat saya tanya di sini. Alhamdulillah Ustaz, masjid di sini moderat. Ya bagus, cocok. Kadang-kadang ada yang zikir, kadang-kadang ada yang kunut, ada yang enggak. Ya enggak masalah. Boleh, enggak masalah. Dari dulu ulama kita memang sudah beda pendapat. Jangankan pendapat, perbedaan pendapatan juga kita sama beda pendapat. Sah-sah saja insyaallah. Yang penting kita beribadah punya dasar, punya dalil. Jangan berdasarkan selera masing-masing. Ini yang menjadi titik poin kita. Yang penting kita selagi ada pegangan seperti ini boleh. Jangankan dari Al-Fatihah, dari cara bacanya ulama udah beda-beda. Dulu perbedaan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Nabi itu hampir menghunus pedang gara-gara dengar ayat beda baca. Tahu sendiri Umar bin Khattab. Untung Nabi masih hidup, datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bacanya Al-Quran beda dari yang engkau ajarkan. Iya, kata Nabi. Coba kamu baca. Didengar sama Nabi. Kamu baca. Dua-duanya benar, kata Nabi. Jadi damai. Jadi insya Allah, semakin literasi kita baca semakin banyak, insya Allah kita semakin luas, semakin bisa menerima. Bahkan sekilas gini Pak, kami sampaikan. Tokoh Muhammadiyah A.F. Fakhruddin, antum mungkin pernah baca sejarahnya. Yang kita nggak sampai ke Imam Asy-Syafi'i, ke Imam Ahmad bin Hanbal nanti loh. Yang baru-baru ini, A.F. Fakhruddin kan tokoh Muhammadiyah, nggak pun. Tetapi ketika beliau berkunjung ke masjidnya Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan, beliau sholat ketika jadi makmum, beliau ikut kunut, Pak. Ikut kunut. Karena memang makmum itu ikut imam. Nah, ketika beliau jadi imam, makmum nggak boleh menyelisihi imam. Kalau imamnya kunut, makmumnya kunut. Kalau imamnya nggak kunut, walaupun makmumnya sering kunut, ya jangan ngangkat tangan sendiri, ikut imam. Ya seperti itu. Ya memang seperti itu modelnya. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Asy-Syafi'i, imam-imam yang lain seperti itu juga. Jadi indah gitu, itu indah insyaallah. Insyaallah. Berbeda pendapat tuh biasa. Yang kita yang nggak biasa tuh berbeda pendapatan ini. Allahu a'lam bishawab. Gitu aja ya. Boleh? Seolah-olah kita ini sudah memperoleh hukuman warisan. Kutukan warisan. Nanti bagaimana kita menghadapi kalau seandainya ada orang yang menganggap seandainya ada guru nggak bersalah tapi surga. Iya. Jadi seolah anak itu lagi bersalah. Nyalahin adab. Baik, jazakallah khair. Nanti malah ujung-ujungnya gini Pak, saya nyesel jadi anaknya Adam. Kalau mau protes ya jangan jadi anaknya Adam. Jadi kan gitu kan.
Ya kawan semua, ya itu memanglah takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya kita harusnya bersyukur jadi anaknya Adam, ya punya kesempatan hidup di dunia, punya harapan besar masuk ke surga, dan syaratnya nggak susah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Nabi, dia masuk surga. Cuman masalahnya kapan? Nah, ini pertanyaan berikutnya kan, cepat atau tidak. Jadi kalau ada yang bertanya, ini salahnya Nabi Adam, ya bukan salahnya Nabi Adam, ya kita nggak bisa nyalahin diri kita sendiri. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan gini, Pak, wala takullau, jangan berandai-andai, kata Nabi, karena berandai-andai itu masuk celah pintu syaitan. Ya, kita dilarang berandai-andai. Andainya saya bukan andainya Adam dulu nggak makan buah khuldi itu kan, mungkin kita tetap di surga. Ya nggak boleh andai-andai, itu udah lewat. Jangankan masalah Nabi Adam, andai 10 tahun dulu yang menang adalah presiden ini, mungkin nggak kayak gini kan. Itu pun nggak boleh andai-andai, itu udah takdir, udah jalanin aja. Masa depan yang baru kita bisa rubah. Kalau masa lalu udah nggak bisa kita rubah, kita nikmati aja. Nyesel saya, andai dulu saya jadi anaknya presiden, mungkin nggak kayak gini nasib saya. Bisa jadi wapres, ya kan? Andai ya kan nggak bisa andai Pak ya. Ya kita ditakdirkan punya bapak kita namanya Fulan bin Fulan. Kita nggak bisa berandai-andai. Andai saya anaknya Prabowo, andai saya anaknya Jokowi, nggak bisa. Makanya kata Nabi, wala taqul lau, nggak boleh kita mengatakan lau, karena perkataan lau seandainya itu membuka celah pintu syaitan. Apalagi nyesel jadi keturunan Adam. Cukup ya? Cukup. Natatim bihamdillah, alhamdulillah, alamin, subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.